Oke, kita nyalakan motornya. Kita pakai selah kaki dulu. Oke, kita nyalakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, dan di sini suasananya agak mendung. Oke teman-teman, di sini saya akan coba untuk memperbaiki dari motor Matic, oke, Suzuki Skydive 125 di bagian sentrifugal atau kampas gandanya. Kita bisa melihat suaranya seperti ini, oke. Oke, sangat kasar sekali dan di sini sangat berdebu sekali. Kita akan coba untuk melakukan servis dan kita bongkar semua bagian-bagiannya. Kita lepas dari mangkok CVT-nya. Di sini belum ada akinya, ini masih proses pengecasan karena tadi tekor. Oke, kita bongkar, kita cek dan kita bersihkan. Oke, kita gunakan kunci nomor 17. Kita lihat dari dalamnya, ini sangat kotor sekali. Oke, seperti ini. Ini kata ownernya atau pemakainya itu molor sekali, dan di sini kita bisa mengecek. Oke, bagian-bagian kampasnya sudah kocak sekali. Nah, ini banyak kendalanya ini. Oke, kita lepas. Ini kampasnya sudah mulai tipis, kita bisa lihat di sini. Oke, ini kampasnya habis dan menyentuh dudukannya atau aluminiumnya. Oke, sudah kocak seperti ini. Kita akan coba bongkar, kita bersihkan. Oke. Ini timing belnya sudah retak tapi masih berfungsi. Di sini kita bisa lihat tidak ada retakan, ini masih bisa digunakan. Kita bongkar dari kampas gandanya. Kita lepas. Tidak sama, ini ada drip, sudah di drip. Kita coba pakai kunci Inggris. Kita gunakan kunci Inggris. Oke. Bapak Iwan sulit jam piro, Dik? Oh, jam 12.
Oke, kita bongkar, kita lepas, kita lihat di dalamnya. Kita lepas, bos. Kita lepas birnya. Oke, sudah sangat seret. Oke, ini bisa menjadi salah satu penyebab jika kampasnya seret itu tarikannya berat dan tersendat. Kita bersihkan nanti. Dan di sini untuk karet gandanya ini sudah keras sekali dan sudah tidak main, tadi sudah kocak. Ini kocak dari dari asnya juga kocak ini. Tuh, ini kelinganya masih, oke, kita bisa lihat masih aman. Oke, masih aman. Ini biasanya jika ini kocak itu terjadi getaran saat dibuat start atau awal jalan untuk motor matic. Kita lepas dulu. Oke, seperti ini. Oke, sudah keras semuanya. Seperti itu. Untuk ini nanti saya omongkan sama ownernya karena spare partnya ini sangat sulit sekali kalau di daerah saya, di tempat saya di daerah Malang. Untuk Suzuki kita buka bagian sini. Oke, apakah normal atau aman-aman saja. Oke, tidak ada coakan di sini, di alurnya sini. Ini biasanya kalau kalah atau stempelnya kering, ini kalah dan timbul coakan di sebelah sini. Oke, cekungan itu bisa menyebabkan tertahan di 40 km kemudian langsung tersendat dan jalan langsung keras sekali. Ini biasanya terjadi di sini, ada coakan di daerah sini. Itu kita lepas dari kayaknya, kita lepas pennya. Oke, untuk pennya seperti ini ada ringnya. Oke, sama kayak punyanya Honda, ini tergolong awet untuk model ini, yang daripada yang pen saja
Itu ini masih aman dan tidak bunyi klotok-klotok untuk motor matic. Jika kondisi di antara asnya sini sama sini itu terjadi kelonggaran yang besar, itu bunyi teman. Ini aman, tidak bunyi, tidak terjadi kekocakan di kanan maupun ke kiri. Oke, seperti itu. Ini masih bagus. Oke, untuk lakernya tadi kemerosok, bunyi kemerosok itu dari sini. Oke, dari laker kecil ini, laker pulinya ini sudah bisa didengar, sudah gerot-gerot atau kasar saat diputar. Oke, bisa didengar. Itu ini. Itu. Ini solusinya diganti, sebaiknya kita bisa membukanya, dibersihkan terus dikasih stempet, itu biasanya sembuh untuk kasus seperti ini. Oke, seperti itu. Untuk penyebab dari bunyi kemerosok atau kasar pada semua matic, itu intinya di sini. Oke, di laker kecil ini. Itu kita lihat bagian rollernya teman. Oke, kita buka memakai kunci nomor 17. Kita cek untuk kipasnya, ini sudutnya ini masih lurus, masih bagus, masih normal teman. Oke, seperti itu kondisi dari motor ini. Kita lepas dari pipanya sini. Oke, rollernya kita lepas, kita cek rollernya. Oke, kita lihat kondisinya. Oke, ini sudah kocak parah. Oke, sudah kocak parah seperti ini. Oke, kita bisa lihat, kita cek. Untuk kasus seperti ini sudah ada di video saya. Kita tinggal untuk memberi kertas gosok di selanya sini. Oke, ini sudah kalah sekali dan kita bisa lihat kondisinya sudah cekung seperti ini. Untuk Suzuki ini tergolong sangat kuat motornya teman, sangat awet, karena untuk slidingnya ini sepertinya silikon atau fiber yang sangat kuat. Oke, ini tahan medan, tahan kondisi. Oke, untuk slidingnya ini banyak berbeda dari yang lain. Oke, kita cek di bagian sini. Oke, bagian pipanya ini, pipa slidingnya ini masih aman, tidak terlalu longgar. Oke, untuk rollernya seperti ini besar sekali, sama punya Vario 150. Seperti ini kondisinya atau modelnya. Ini sudah seperti ini, sudah kalah, tidak bulat lagi. Ini sudah parah. Ini menyebabkan geredek-geredek saat start maupun awal jalan, itu tidak mulus saat dilakukan gas mulai naik, tersendat-sendat. Ini penyebabnya teman. Oke, ini kondisinya dari motor Ski Drive. Suaranya kasar dan tarikannya itu sangat molor sekali dan redet. Oke, kita bisa lihat kondisi silsilnya. Untuk silsilnya masih oke, masih aman.
Untuk pembersihan kita bisa melakukan pembersihan dengan bensin, kemudian langsung kita keringkan seperti itu. Untuk motor Suzuki seperti ini sangat awet sekali teman. Oke, kita bisa lihat dari kondisi di sini di pulinya hasilnya masih bagus. Ini padahal lama tidak dibuka, kita bisa lihat dari kondisinya tadi. Oke. Dan untuk perawatan dari CVT supaya lebih awet dan tahan lama digunakan, kita bisa lakukan servis rutin, melakukan 6 bulan sekali atau maksimal setahun sekali di kilometer 25.000 km, supaya kondisi pelumasan stempel di CVT-nya di puli belakangnya ini tidak sampai kering dan coklat, bisa berakibat kasar pada suaranya atau sistem pelumasan di slidingnya itu mengering, untuk mengakibatkan mempercepat keausan motornya. Dan cukup kita bersihkan dari kotoran dan debu-debu, kemudian kita rakit lagi, kita ganti stempelnya. Cukup itu saja untuk melakukan perawatan motor metik supaya lebih awet dan tahan lama, tidak sampai mengganti dari spare part yang tergolong sangat mahal untuk motor metik. Oke teman-teman, di sini sudah saya bersihkan dari rumah lornya punyanya Suzuki SkyDrive. Ini kondisinya seperti ini kuningan di dalamnya. Untuk Suzuki produknya memang terkenal awet. Kita akan pasang dari lornya. Oke teman-teman, kita akan rakit dari rollernya. Ini masih aman kita gunakan. Oke, ini untuk mengatasi atau mengkondisikan dari pemilik motornya. Oke, seperti ini kita posisikan karena tekanan di mesinnya. Oke, berputarnya seperti ini. Oke, ke kiri seperti ini saat motor hidup. Oke, kita arahkan ke sini teman. Oke, sini. Oke, kita yang lebar ini ke arah sini. Oke, sebelah kiri ke semua rollernya seperti ini, untuk mengatasi bunyi berisik. Dan tentunya rollernya itu lebih awet karena tidak menyentuh di daerah sini, di daerah sini, karena ini langsung tersentuh ke pipa besinya, supaya rumahnya ini tidak aus atau tidak rusak. Untuk slidingnya tadi yang kocak itu saya kasih kertas gosok kain seperti ini, saya selipkan di sini. Oke, di bagian dalamnya seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu seperti itu, kita posisikan seperti ini, kita selipkan di antara yang sini. Oke, itu kita posisikan seperti ini teman. Oke, ini sudah. Oke, itu kita pasang, kita lihat kondisinya. Oke, ini sudah rapat. Oke, sudah rapat dan tentunya bunyinya itu berisiknya berkurang atau halus lagi. Kemudian kita pasang pipanya seperti ini, kita pasang, kita kasih stempel di sini sedikit di dalamnya sini. Oke, kita kasih stempel sedikit. Masukkan sambil kita putar.
kita pasang di sini, di lawannya, di asketnya, as mesin seperti ini. Ini posisinya teman. Selanjutnya kita akan rakit dari kampas gandanya yang sudah kotor tadi, sudah saya bersihkan semuanya. Ini bagian-bagiannya sudah saya bersihkan semuanya. Kita akan coba rakit. Di sini saya tidak mengganti kampasnya karena ownernya ini sedang kerja. Oke, nanti saya kabarkan ke pemiliknya seperti itu. Kita akan pasang, dan di sini untuk solusinya adalah kita harus menggantinya, teman. Oke, di sini saya berbagi pengalaman tentang kondisi dari motor ini. Jika ownernya nanti punya dana atau berniat untuk mengganti ini, kita bongkar lagi seperti itu, kita rundingkan di ownernya nanti. Oke, kita pasang dulu di ini. Oke, kita pasang dulu. Kita kasih stempel sedikit di bagian sini supaya lancar dari putaran kampasnya. Seperti ini. Kita kasih sedikit. Kita pasang. Ini harus benar-benar ringan. Ini mainnya ringan, tidak seret. Ini sama. Ini juga sama. Oke. Sekarang kita pasang kampas gandanya. Maaf, karet gandanya. Oke, untuk kampas gandanya yang lama seperti ini, kita ganti punyanya Honda seperti ini. Oke, tidak ada pennya atau besinya, kita pasang karena tadi kocak, teman, atau longgar sekali. Oke, ini kita pasang. Ini sudah keras, tidak kocak, berbeda dari tadi. Oke, sudah siset. Kita pasang pirnya. Untuk pir yang panjang itu menghadap ke sini, yang panjang. Ini. Oke, kita pasang. Oke, ini kita pasang dari penutupnya. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya atau suaranya. Kita pasang kancing C-nya. Oke, kita pasang kancing C-nya. Ini kita rapatkan. Kita posisikan seperti ini. Oke, ini.
Oke, ini sudah tidak kocak. Oh, ada kocak sedikit. Oke, ada kocak sedikit. Oke, itu karena didudukan pinnya tadi sudah longgar. Oke, untuk selanjutnya kita pasang dari pulinya. Oke, puli belakangnya kita pasang seperti ini. Kita pasang pennya ke 3 pennya, kita pasang seperti ini. Oke, ini kita pasang, kita kasih stempet. Oke, kita kasih stempet di sini. Ketiga pennya kita kasih stempet. Oke, terus sekarang kita pasang penutupnya. Ini kita sambil putar ke kanan. Ini ada tempelnya kelebihan. Kita bersihkan dulu pakai bensin. Kemudian kita pasang di sini, tadi ada selangnya. Oke, kita kembalikan ke posisi semula. Oke, seperti ini. Di sini ada lubangnya untuk Suzuki. Ini tempatnya untuk dudukan dari pirnya. Kita pasang, kita posisikan seperti ini. Oke. Kemudian kita pasang kampasnya. Kita tepatkan di sini pirnya. Seperti ini. Kita pasang murnya.
Oke teman-teman, sekarang kita akan kasih stempet di bagian sini. Oke, di laker bambunya kita pasang. Oke, kita pasang dari timing belnya, posisinya seperti ini. Oke, kita pasang. Oke, ini kita pasang kipasnya. Ini tidak ada ringnya, langsung kita mentokkan di timing belnya, kemudian kita keraskan, kita pasang. Oke, ini gigi pinionnya menyambung ke starter manual dan ringnya. Oke, ini kita pasang murnya, mur 17. Oke, ini kita kencangkan. Oke, sip, mantap. Oke, kemudian kita pasang dari kapas gandanya. Oke, kita tarik ke dalam sini seperti ini supaya lebih mudah. Oke, si bos. Oke, kemudian kita pasang mangkoknya. Oke, kita pasang murnya, mur 17. Oke, ini kita nyalakan. Oke, selanjutnya untuk sealnya seperti ini. Kita akan coba hidupkan motornya. Ini sudah oke. Kita akan tes, nyalakan motornya. Oke, suaranya masih kemerosok teman-teman, karena lakarnya tadi tidak saya ganti. Oke teman-teman, kita akan siap nyalakan motornya. Oke, di sini sudah ada akinya. Oke, ini kita siap nyalakan. Oke, siap nyalakan motornya. Oke, kita pasang starternya dulu supaya mudah dihidupkan. Ini akinya masih kurang kuat.
Sambil lalu. Ini oke. Oke, kita pasang penutupnya untuk Suzuki seperti ini karena bautnya ada di dalam untuk pengancingan kalternya. Ini nih, Pas salam yo, kan jajan. Iya. Bukan terang begini. Yo, siapa nih udah dulu? Aku bilang tahu deh. Lo happy lu, tapi ini sudah suka. Dari bocor. Guru apa? Dari ngomong. Tadi mau botol besar nih. Sedikit botol. Oke. Ya kemudian kontak oke aja. Lagi yang kita. Oke teman-teman, sudah saya rakit dari penutup CVT-nya. Kita akan coba lihat suaranya. Ini jujur seperti ini dari suara motornya setelah saya lakukan servis. Oke, kita nyalakan motornya. Kita pakai selah kaki dulu. Oke, kita nyalakan. Oke, ini. Oke, untuk putaran stasionernya seperti ini. Ini stasioner ya. Ayo. Oke, itu. Ini halus untuk pertamanya. Di sini sudah saya tuker akinya lagi. Ini aki bekas yang saya servis. Kita akan coba starter. Untuk suara mesinnya seperti ini. Saat buat jalan itu halus sekali, tapi saat mau turun gas itu kemrosok teman-teman. Oke, suaranya lebih halus dari sebelumnya karena saya tadi tidak mencobanya. Ini tarikannya juga terasa lebih enteng. Oke, itu.
Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.